Kurikulum pendidikan, ujian nasional, sistem penerimaan murid baru. 3 topik yang selalu hangat setiap tahunnya. Lalu di masa pemerintahan yang baru ini, di era Presiden Prabowo Subianto, apakah akan ada perubahan? Bagaimana rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah? Tentunya akan saya diskusikan langsung bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti. Halo Bapak. Halo, Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik saja. Alhamdulillah baik. Kalau pendidikan kita baik-baik saja Pak? Insya Allah Insya baik-baik Allah saja. So baik-baik. far so good. So far so good ya. Ya, Ada evaluasi nggak Pak? ya evaluasi apa dulu ini? Evaluasi tentang pendidikannya Pak, sejauh ini. Kalau evaluasi tentu ada ya. Evaluasi itu kan ada tiga wilayah. Ya. Yang pertama evaluasi hasil belajar. Itu yang mengevaluasi kemampuan para murid dalam mencapai materi pembelajaran. Yang kedua evaluasi lembaga pendidikan. Itu yang berkaitan dengan akreditasi yang mengevaluasi dan juga melakukan penilaian terhadap pencapaian standar nasional pendidikan. Kemudian yang ketiga itu adalah evaluasi yang berkaitan dengan beberapa hal yang menyangkut pemenuhan standar pelayanan minimal ya, atau SPM itu juga oleh pemerintah. Jadi evaluasi tentu harus senantiasa ada. Hasilnya apa tuh? Dari 3 itu masing-masing hasilnya gimana Pak? Hasilnya tentu berbeda ya. Kalau evaluasi hasil belajar itu kan ada 2 kan. Pertama adalah rapot pendidikan. Itu yang dibuat oleh guru dan menjadi ukuran pencapaian hasil belajar oleh para murid di masing-masing satuan pendidikan. Kemudian yang kedua itu adalah evaluasi hasil belajar yang selama ini dikaitkan dengan pencapaian akademik pada jenjang pendidikan tertentu. Nah, itu beda dengan rapot ya. Kalau rapot kan biasanya dibagikan per semester, kemudian kalau ini kan di akhir jenjang. Yang memang selama ini 5 tahun ini ditiadakan, tapi sebelumnya itu menjadi salah satu aspek dalam penilaian hasil belajar itu. Kalau akreditasi itu adalah berupa penilaian terhadap pemenuhan standar pendidikan oleh satuan pendidikan yang 8 standar itu. Hasilnya adalah peringkat hasil akreditasi. Ada akreditasi A, akreditasi B, C, dan tidak terakreditasi. Ini semua punya fungsi hubungannya dengan pelayanan pendidikan oleh satuan pendidikan kepada para murid itu. Teorinya saja kalau lembaganya itu unggul, ya proses belajar mengajarnya baik, lulusannya juga unggul kan begitu. Kalau gurunya memenuhi standar, teorinya dia akan mengajar dengan baik sehingga kualitasnya juga baik. Nah yang ketiga itu pencapaian pelayanan minimal pendidikan. Kan misalnya berapa partisipasi anak yang sudah belajar, kemudian penciptaan lingkungan dan sebagainya itu oleh pemerintah untuk mengukur tadi pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah kepada masyarakat. Berbicara mengenai mengukur, evaluasi ini kan dibutuhkan untuk mengukur bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia, kualitasnya seperti apa, aksesnya seperti apa. Tentunya kondisi pendidikan di Indonesia beragam ya Pak ya? Sangat. Sangat beragam. Sangat. Kualitasnya, akses pendidikannya beragam dan tidak bisa kita pungkiri masih ada ketimpangan. Ya itu bagian dari keberagaman itu ketimpangan. Ketimpangan itu. Tapi kan salah satu tujuan akhirnya seharusnya kita meminimalisir atau mempersempit ketimpangan tersebut ya Pak. Betul, ya. Rencananya seperti apa nih Pak? Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah Pak Mukti. Ada 2 prioritas dalam kaitan untuk peningkatan mutu itu. Yang pertama adalah pemenuhan sarana prasarana pembelajaran. Nah, sekarang ini kan ada sekian ratus ribu ya satuan pendidikan yang rusak, mulai dari rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Ini yang nanti menjadi prioritas untuk perbaikan sarana prasarana pendidikan itu. Dan pada tahun ini itu kita anggarkan 17,1 triliun untuk perbaikan atau renovasi
gedung sarana prasarana Infrastruktur pembelajaran, berarti ya Pak ya? infrastruktur pendidikan untuk 10.000 sekian satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan guru. Peningkatan guru karena kita semua menyadari, hampir semua teori juga menjelaskan bahwa kualitas guru itu akan sangat menentukan kualitas pembelajaran. Karena itu maka kita berusaha meningkatkan kualitas guru itu dalam 3 bidang. Pertama, pemenuhan kualifikasi guru. Karena sekarang ini Caca ada 249.000 guru yang belum berpendidikan D4 atau S1. Padahal amanat undang-undang guru dosen yang sudah ada sekian lama itu sampai sekarang masih belum terpenuhi. Minimal D4 kan ya Pak? Minimal D4 atau S1, itu amanat undang-undang ya. Yang kedua adalah peningkatan kualitas guru melalui pelatihan-pelatihan. Pelatihan ini memang kita berikan untuk guru-guru bidang studi, termasuk dalamnya juga pelatihan kepemimpinan untuk kepala sekolah dan juga para penyelenggara pendidikan, khususnya ya berhubungan dengan leadership itu. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan itu kita lakukan yang sudah kemarin sampaikan Pak Presiden itu untuk tahun 2024 kemarin kan disetujui dan sudah mendapatkan sertifikasi itu untuk 600.000 sekian guru. Tahun 2025 ini kita akan melatih ya PPG untuk target kami itu 806.000 sekian guru yang nanti kalau mereka ini lulus maka pada tahun 2026 dia akan mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Nah karena itu komitmen kami untuk meningkatkan kesejahteraan guru ini adalah bagian dari meningkatkan motivasi guru di dalam mengajar, pelatihan-pelatihan tentu meningkatkan kompetensi dan kemudian pemenuhan sertifikasi adalah kaitannya dengan selain pemenuhan undang-undang juga tentu adalah kualitas. Sehingga kita juga nanti akan memberikan bantuan untuk guru-guru yang belum D4 atau S1 supaya mereka bisa ada kesempatan belajar melanjutkan ke jenjang D4 atau S1. Tahun ini kita rencanakan 57.000 guru. Mudah-mudahan dalam 5 tahun ini bisa tuntas tentu saja. Kemudian pelatihan-pelatihan akan kita perbanyak lagi dengan menghidupkan balai-balai pelatihan yang ada di masing-masing provinsi dan juga kemitraan dengan lembaga-lembaga lainnya. Pak Mukti, di saat nanti kualitas guru sudah ditingkatkan, salah satu tools guru untuk meningkatkan kualitas murid adalah sebenarnya kurikulum. Itu kan alat mereka untuk meningkatkan kualitas muridnya ya. Bagaimana dengan rencana kurikulum? Apakah akan ada perubahan? Karena kalau kita flashback Pak, ganti menteri, ganti kurikulum, inkonsisten itu yang terkadang juga kami dengar dari guru mempersulit mereka di lapangan. Bagaimana Saya dengan kira kurikulum? tidak sepenuhnya ya, karena sebenarnya kurikulum itu kan lebih banyak berkaitan dengan administrasi pembelajaran dan mungkin pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran itu sendiri. Kalau secara materi pelajaran, apapun kurikulumnya itu sama Caca. Apakah misalnya kalau saya sering mencontohkan ini ya, orang belajar bahasa Inggris tentang to be, ya kan, misalnya he is, she is, they are. Apapun kurikulumnya kan sama, ya kan. Apa kalau kurikulum merdeka materinya, muatannya muatannya itu kan sama. Apakah kalau kemudian kurikulumnya merdeka kemudian diganti he are, they is, kan enggak juga, ya kan. Yang berbeda adalah pendekatannya di dalam mengajarkan materi itu. Itu yang saya kira perlu dipahami oleh masyarakat. Jadi jangan dipahami perubahan kurikulum itu merubah materi. Nggak berubah materinya. Yang berubah adalah pendekatan dan administrasinya. Gitu kan. Administrasi itu misalnya menyangkut perencanaan pembelajaran, kemudian pelaporan hasil belajar dan sebagainya, itu kan administrasi sebenarnya. Cara pembelajarannya berubah Cara pembelajaran juga, itu kan tergantung gurunya. Misalnya dengan K13 misalnya, kurikulum kan pendekatan K13 itu adalah kompetensi dasar, kompetensi inti, kemudian pembelajaran tematik dan seterusnya. Itu kan pendekatan sebenarnya. Sehingga karena itu maka guru-guru tidak perlu terlalu pusing dengan perubahan kurikulum itu. Karena sesungguhnya yang pusing katanya bukan guru saja Pak, orang tua juga pusing dengan bergantinya kurikulum tersebut.
saya kira tidak seharusnya juga. Kan yang namanya pembelajaran itu kan harus dinamis. Kalau pembelajaran itu statis, itu namanya ketinggalan. Karena itu pendekatan-pendekatan pembelajaran itu dari waktu ke waktu memang akan berubah. Sehingga dalam sejarah panjang Indonesia itu, misalkan kita pernah punya kurikulum dulu CBSA ya. Dulu pernah ada kurikulum 76, kemudian kurikulum CBSA. Setelah CBSA kemudian punya lagi setelah itu KTSP. Setelah KTSP punya K13. K13 kemudian punya Merdeka gitu kan. Dan kalau kita lihat perubahan-perubahannya juga sebenarnya tidak dalam waktu yang terlalu dekat juga. Itu kan kurunnya lumayan lama misalnya. Kalau kita lihat misalnya 76 itu kan 76 kan, habis itu baru ada lagi CBSA itu tahun 80-an. Ya, 1984 ya Pak ya? Ya, kemudian ada lagi KTSP itu setelah berlakunya Undang-Undang 20 2003. Lama sekali nih. 2004 dan 2006 itu ya kompetensi. Ininya, penetapannya. Kemudian baru ada lagi kan K13. Namanya 13 berarti tahun 2013 ya kan. Terus kemudian ada lagi kurikulum Merdeka itu tahun berapa? 2017, 18? Enggak dong, itu masa Mas Nadiem. Iya, Mas Nadiem kan 2019 jadi menteri. Berarti kan setelah itu 2020 diterapkan. Jadi sebenarnya tidak pendek juga kalau kita rentangnya itu. Nggak pendek juga. Berarti memang sebenarnya perubahan kurikulum itu justru dibutuhkan. Kita nggak boleh anti sama itu. Iya, betul. Karena dinamika yang ada di dalam masyarakat kita ini, dunia global itu kan memang harus direspon oleh kurikulum. Kalau dunia berubah, kemudian kurikulumnya tidak berubah, ya kita akan selalu ketinggalan. Karena itu misalnya ketika murid kita itu berubah, ya berubah misalnya dari sisi perilaku sosialnya, mungkin juga konteks sosialnya, kemudian tingkat kemampuan intelektualnya. Ketika ini semuanya berubah, pendekatannya kan harus berubah. Sehingga kalau orang sering membandingkan cara mengajar zaman dulu disamakan dengan zaman sekarang, memang ya nggak cocok. Ya nggak cocok kan? Tidak hanya nggak apple to apple, tetapi memang sudah harus berubah. Anak-anak sekarang itu kan sudah mulai berinteraksi dengan teknologi. Mereka juga dalam pergaulan sosialnya juga sudah sangat terbuka gitu. Kemudian juga perkembangan fisik emosionalnya juga berubah. Nah, kalau ini semuanya berubah, maka tentu saja cara kita mengajar juga harus berubah. Nah, kurikulum Merdeka masih cocok Pak sekarang atau akan ada perubahan atau perkembangan lain? Sekarang yang berlaku kan 2 kurikulum. K13 juga masih berlaku, Merdeka juga masih berlaku, dan saya nyatakan dua-duanya silahkan tetap dilaksanakan sampai ada perubahan. Akan dirubah Pak? Akan ada perkembangan? Yang sekarang akan kita lakukan itu adalah pendekatan pembelajarannya yang saya sebut dengan deep learning itu. Deep learning itu bukan kurikulum ya, itu pendekatan pembelajaran. Kenapa kita perlu menekankan itu? Karena dari evaluasi kita, berbagai capaian yang dianggap menjadi sebab dalam tanda petik ya, kegagalan pendidikan itu karena pendekatan pembelajaran yang dangkal, sering disebut dengan surface learning. Seperti apa tuh Pak? Dijelaskan. Pembelajaran surface learning itu pembelajaran yang menekankan pada aspek pengetahuan, know what, itu, tahu apa. Jadi pertanyaannya itu apa? Menghafal. Menghafal. Kemudian tentang fakta-fakta, tentang fact ya, fakta-fakta. Dalam teori itu sering disebut dengan declarative knowledge. Declarative knowledge. Nah, yang kedua itu orientasi pembelajaran yang bersifat achievement. Achievement itu orientasi pembelajaran yang orientasinya itu skor. Orientasinya itu skor, kemampuan mengerjakan soal, ya kan? Yang seringkali pembelajaran itu, pengamatan saya di lapangan, itu proses yang lebih banyak berisi dengan latihan-latihan soal, mengerjakan soal gitu, yang mereka tidak memahami kadang-kadang apa yang mereka pelajari itu, gitu. Dan seringkali ukuran keberhasilan belajar itu adalah nilainya berapa dan seterusnya. Yang mau ditambah nanti apa Pak? Nah, dengan deep learning ini, pembelajaran yang mendalam itu, pendekatan pembelajaran itu berorientasi kualitatif, bukan kuantitatif.
Kualitatif Seperti itu apa, Pak? artinya pembelajaran yang dia itu menekankan pada aspek penguasaan ilmu dan kemudian keterlibatan murid dalam proses penguasaan suatu ilmu itu. Nah, ini yang kemudian dikaitkan dengan teori deep information processes. Jadi proses pengolahan informasi yang mendalam, yang dengan itu, misalnya begini saja, misalnya orang bicara televisi. Ya. Televisi itu kan fakta Ya. kan. Dia bisa membedakan televisi dengan radio, dengan apa misalnya, televisi, radio, kemudian dengan tape recorder, Tape, iya. misalnya kan, dia tahu bedanya kan. Tapi that is fact, itu kan fakta. Tetapi kemudian bagaimana TV itu berhubungan dengan profesi. Ada presenter, Ya. namanya Caca. Presenter sendiri itu kan fact. Ya. Yang dia kemudian ketika orang bicara TV, kemudian ketemu presenter. Kemudian ketemu lagi apa? Alat. Alat ini menggunakan sistem apa? Mungkin dia tahu katanya dengan lensa, dengan kamera, dan sebagainya. Yang pengetahuan seseorang mengenai sesuatu itu terkoneksi antara satu dengan yang lain. Itu kan. Analisa lebih dalam itu yang mau Itu yang disebut dituju. dengan deep learning. Dan kemudian itu kan masih aspek yang berkaitan dengan technicality. Ya. Belum sampai pada sikap. Kemudian dikaitkan kan, bagaimana ketika Anda menonton siaran televisi, itu kan sudah sikap. Dikaitkan lagi dengan pembelajaran itu. Gitu. Kemampuan menganalisa dan juga morality, itu Betul. yang mau dituju. Dan itu kemudian kita sebut dengan value atau nilai. Jadi kalau kita bicara sesuatu tidak berhenti pada know what dan know how, tapi kemudian how to behave itu. Bagaimana kita berperilaku terhadap sesuatu itu. Disinilah yang kita sebut dengan deep learning itu. Karena itu misalnya begini saja. Kita kan sering ada problem menyangkut ketertiban berlalu lintas. Ya kan? Orang mungkin mengerti. Misalnya Merah kalau berhenti. ada S disilang. Ya. Artinya apa? Tidak boleh stop. Nggak boleh stop kan. Tapi kemudian ketika sudah mengerti dia tidak boleh stop. Lalu apa yang harus dia lakukan? Mungkin dibuatlah dalam pembelajaran itu seseorang sedang mengendarai mobil, kemudian melihat tanda ada S yang disilang. Kemudian apa yang harus dilakukan? Kemudian dijelaskan ke murid-murid itu. Kemudian dijelaskan rambu-rambu lalu lintas. Ada lampu merah artinya apa, kuning artinya apa, kemudian hijau artinya apa. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa itu perlu dibuat? Apa hubungannya dengan ketertiban sosial? Apa hubungannya dengan Membangun keamanan? akal dan membangun nurani. Betul. Itu dia. Dan itu disebut dengan, dalam teori belajar itu disebut dengan higher order thinking skill. Baik. Berpikir tingkat tinggi. Nah, orang seringkali keliru, Caca. Berpikir tingkat tinggi itu dimaknai sebagai hitung-hitungan matematika saja. Itu. Padahal sebenarnya berpikir tingkat tinggi itu adalah menggunakan nalar untuk menjelaskan banyak hal yang unstated. Unstated itu artinya dia tidak ada pernyataannya, tapi dia bisa kemudian dibantu untuk bisa menyatakan apa yang harus dia lakukan. Kemudian mengukurnya seperti apa, Pak? Karena kalau misalkan kita berbicara pendidikan, harus ada standarnya, harus ada ukurannya. Apalagi Indonesia begitu luas. Tadi kita sudah berbicara di awal, kondisinya sangat beragam. Bagaimana mengukur? Bapak, tapi mohon maaf jangan dijawab dulu karena saya harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia. Anda kembali menyaksikan diskusi saya bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Pak, tadi kita udah sangat hangat ya berbicara, seru Lama-lama sekali jadi ya. guru Anda. Boleh Pak, nanti saya ngajar jurnalistik ya Pak ya. Boleh, boleh. Pertanyaan terakhir saya. Tadi tujuannya begitu mulia karena memang mau menyasar akal dan juga nurani, mengembangkan itu. Karena manusia agar berkembang, agar bangsanya berkembang yang dibutuhkan adalah akal dan nuraninya. Tapi pertanyaannya bagaimana Pak mengukurnya di tengah kondisi pendidikan Indonesia yang begitu beragam? Karena kan ujian nasional katanya mau diadakan kembali, tapi ujian nasional yang seperti apa? Jadi ada dua proses ya. Yang pertama,
dalam deep learning ini nanti evaluasinya itu ada evaluasi yang oleh murid itu sendiri, yang kita sebut dengan SOLO namanya. Oh, SOLO. SOLO itu self-observed learning outcome. Jadi dia menilai sendiri keberhasilan dia belajar. Bedanya dengan sebelumnya, deep learning ini adalah ketika seseorang itu belajar, dia diberitahu tujuannya itu ini. Nah, dengan tahu tujuannya itu, kemudian diberi garis besar, materi garis besarnya itu ini, kemudian tadi dibantu eksplorasi kan. Nah, setelah itu kemudian murid dibantu untuk dari sekian itu, yang sudah Anda kuasai apa, yang Anda belum kuasai apa, lalu bagaimana cara Anda memperbaikinya. Itu yang disebut dengan proses metacognitive learning atau proses executive learning. Nah, kemudian yang kedua adalah evaluasi yang menyangkut capaian kumulatif dari masing-masing itu, yang itu dilakukan dalam bentuk tes. Nah, dari tes itulah nanti ketahuan kan sejauh mana dia menguasai materi itu. Nah, tes ini memang nanti ya berupa pertanyaan-pertanyaan, tapi pertanyaan itu harus pertanyaan yang berbasis pada pertama sejauh mana dia menguasai materi. Nah, ada level yang disebut dengan penguasaan yang berkaitan dengan knowledge. Sejauh mana dia menguasai materi itu. Kemudian ini memang tergantung dari bagaimana tesnya. Bisa saja kan kembali kepada bahasa Inggris tadi. Kalau dulu dalam pembelajaran yang lama itu kan selalu mengisi yang kosong. Misalnya Caca titik-titik-titik reporter CNN. Itu know what berarti tadi, know Pak? what. Dia bisa menggunakan, nanti kan diberi pilihan itu. Is apa gitu kan, is, was apa gitu kan. Itu kan pilihan. Di dalam deep learning ini nggak begitu nanti. Dia disuruh membuat kalimat yang menggunakan to be gitu. Ya kan, mungkin saja diberi contoh misalnya reporter, kemudian namanya. Nah, kemudian gunakan to be untuk menyusun kalimat itu. Kan sama saja demonstration how to use a sentence kan. Kemudian setelah itu akan ketahuan kan sejauh mana dia menguasai materi atau tidak. Jadi tidak selalu kemudian berupa pertanyaan-pertanyaan yang dia hanya menjawab is, was, atau are, tapi dia bisa menggunakan kalimat dengan to be dan beberapa subjek. Nah, gitu. Itu artinya mengukur sejauh mana mereka bisa menghafal dan sejauh mana mereka bisa menggunakan hafalan tersebut. Betul. Itu namanya, itu level knowledge-nya kan gitu. Nah, level yang lainnya mungkin nanti ada yang penilaian lain, misalnya tadi contoh lalu lintas itu dan sebagainya itu. Jadi karena itu maka dalam deep learning itu mereka juga nanti terlibat dalam proses berpikir gitu. Bagaimana menerapkan sesuatu yang berupa nilai-nilai norma dalam situasi-situasi yang baru. Yang itu mungkin bisa jadi berupa kasus gitu. Yang tentu saja ini disesuaikan dengan tingkat usia dari masing-masing pelajar. Nah, itu istilahnya ada soal esai juga, tidak hanya soal PG itu. Betul. Nah, tidak selalu PG. Nah, karena itu kalau PG yang ngoreksi tidak perlu guru. Komputer juga bisa. Karena hanya ada satu jawaban yang benar kan. Akhirnya apa? Guru tidak memantau progres muridnya itu. Tapi dengan cara seperti ini, murid juga nanti pada akhirnya akan bisa terlibat. Sehingga mungkin dalam tadi yang pertama tadi itu, guru misalnya ketika melihat pekerjaan murid itu salah, dia tidak menyalahkan, mungkin hanya diberi tanda merah, seret gitu. Ya kan? Kalau itu salah kemudian dibilang cek gitu. Itu dia tidak menunjukkan jawaban yang benar apa, tapi guru menunjukkan bahwa jawaban dia keliru. Kan bisa saja begitu kan? Hasilnya akan beda saja ketika kemudian he is, kemudian langsung dicoret diganti dengan misalnya they are, kemudian muridnya salah menjawab, langsung diberi jawabannya yang benar oleh guru. Itu berbeda dengan ketika hanya ditunjukkan salahnya di mana dan diberi kesempatan untuk mencari jawaban yang benar sesuai dengan apa yang bisa dia lakukan. Seperti kalau di pelajaran sejarah, kita tidak hanya disuruh menghafal tahunnya, waktunya, tapi bisa menceritakan narasinya. Dan kemudian makna di balik narasi itu apa? Karena yang seringkali terjadi dalam perjalanan sejarah itu misalnya diceritakan kerajaan Singosari, ya kan, ada Ken Arok, Ken Dedes, Ken Umang rebutan keris gitu kan. Seringkali yang diceritakan itu adalah peristiwa saling membunuh dengan keris yang sama.
ya kan? Fakta-fakta begitu. Ya. Tapi pertanyaannya, ketika hanya berhenti di situ, itu sama dengan pelajaran sejarah itu ngajari perang, ngajari dendam turun-temurun, ya kan? Ya. Karena itu dalam pembelajaran deep learning ini ditekankan, apa makna yang bisa kamu peroleh dari peristiwa itu, dan apa sikap kamu terhadap peristiwa seperti itu. Nah, di situ karakter, di situ unstated kan. Dia kemudian menggunakan tadi nilai. Karena itu dalam deep learning ini kita tekankan, setiap mata pelajaran itu ada muatan nilai. Misalnya begini, olahraga. Olahraga itu kan sering dikatakan hanya sehat jasmani kan, ya kan? Ya. Kemudian diukur kemampuannya tuh loncat melewati bar, Ya. loncat tinggi, berapa Atau jauh. hafalan mengenai berapa luas lapangan. Betul, berapa luas lapangan, berapa berat bola basket. Ya. Nanti suruh mengukur juga berapa berat shuttlecock. Iya. Tapi sebenarnya di olahraga itu bisa diajari karakter. Misalnya apa? Kedisiplinan, menghormati lawan, ya kan? Kemudian tanggung jawab, kepemimpinan. Ya. Itu kan bisa diajarkan di situ. Olahraga itu mengajari kita untuk tidak boleh curang. Kalau curang kasih kartu merah, suruh keluar harus mau keluar, nggak boleh ngeyel. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, dengan sistem ujian yang baru karena memang pendekatan pembelajarannya tadi berkembang ya Pak ya. Saya tidak bisa mengatakan berubah tapi berkembang. Apakah nanti hasil dari ujian yang dengan pola yang baru ini akan menjadi indikator untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya? Nah, itu nanti kan ada hal yang memang tadi sifatnya akademik kan. Yang sifatnya akademik tentu akan punya dua manfaat. Manfaat yang pertama adalah kembali kepada murid itu sendiri kan. Yang kedua adalah kepentingan pihak-pihak terkait, apakah dalam konteks pengambilan kebijakan, apakah dalam konteks misalnya kalau dia ingin melanjutkan sekolah atau kuliah itu kepentingan dia melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, atau kepentingan-kepentingan lain misalnya tadi terkait dengan pencapaian pelayanan minimal di satu daerah. Jadi hasilnya nanti bisa bermanfaat untuk banyak pihak gitu. Karena itu kita kan sekarang mulai melihat ada kesulitan kan, misalnya kalangan perguruan tinggi sekarang misalnya kesulitan ketika dia menyeleksi mahasiswa masuk perguruan tinggi. Karena tidak ada basis nilainya. Tidak ada basis nilainya kan. Saya dasarnya apa gitu. Kalau hanya rapot, misalnya ya, itu kan relatif subjektif. Rapot itu kan tergantung dari kedermawanan guru. Kalau guru dermawan itu kan nilainya bagus-bagus gitu kan gitu. Kadang-kadang tidak kedermawanan. Kedekatan guru juga kadang-kadang begitu. Oh, ini murid ini dekat ini gitu kan. Itu subjektif ya. Yang objektif juga banyak. Karena itu maka dalam ujian nanti itu harus ada dong standar. Nah, yang standar itu yang bisa menjadi nanti ukuran. Sehingga tes itu harus standardized test. Tes yang terstandar. Nah, seperti kalau misalnya balik lagi ya, mohon maaf ini contohnya para pemirsa terlalu banyak bahasa Inggris ya. Saya kalau kita tes TOEFL misalnya. Kan standar itu. Karena tesnya itu standar, dibuat oleh lembaga dan orang yang memang punya reputasi dan kualifikasi, maka hasilnya itu diakui sebagai hasil yang objektif. Atau misalnya IELTS kan, nah, itu kan juga diakui karena apa? Tesnya terstandar. Atau kalau kita mau di Amerika Serikat salah satunya dengan SAT untuk atau GPA misalnya, atau GPA, atau kalau yang lain misalnya tes potensi akademik ya, yang kita ngisi tes potensi akademik, itu kan tes yang standar. Walaupun milih, tapi untuk menentukan pilihan A, B atau C itu mikirnya lama gitu kan. Tidak hanya sekedar fakta-fakta itu Tidak sekedar fakta-fakta, karena tes itu memang disusun dengan standar yang menggambarkan kemampuan dia berpikir setingkat apa. Nah, karena itu maka standardized test itu penting. Yang dengan itu nanti kemudian bisa menjadi tadi acuan untuk misalnya, oh kalau dari SD mau ke SMP, kalau dulu kan pakai nilai Eptanas murni itu Pak, NEM. Masih ingat kan? Masih Pak, nanti akan ada lagi berarti? Sejenis itu. Sejenis itu. Sehingga nanti, ini saya mungkin bocorkan aja nggak apa-apa ke CNN ya. Jadi kan banyak sekali aspirasi-aspirasi di masyarakat, supaya kalau nanti ada tes itu tidak menjadi penentu kelulusan.
Dan Tapi itu kami respon. Itu kami respon sebagai aspirasi yang sangat mungkin kita jadikan sebagai kebijakan. Balik lagi tadi, Caca, misalnya, balik lagi ya, mohon maaf pemirsa ya. Misalnya kalau kita tes TOEFL, itu kan nggak ada lulus tidak lulus. ya, hanya skornya Skornya saja. berapa? Ya. Tapi nanti begitu ingin ke luar negeri, saya perlu yang 550. Karena kamu 400, ya nanti dulu, sorry to say gitu kan. Kamu tes lagi aja. Kamu tes lagi aja. Tapi tidak ada orang namanya tes TOEFL lulus tidak lulus, kan tidak ada. Artinya Pak, saya mau menyederhanakan. Misalkan dari SD mau ke SMP, akan ada nanti tes akhir itu tadi ya Pak ya, akan ada skornya. Dia akan tetap lulus. Untuk dia masuk ke jenjang berikutnya, ke sekolah menengah pertama, tergantung sekolah tersebut menentukan range nilainya. Tes itu kan ada dua. Ada tes yang diselenggarakan oleh sekolah. Dan kalau nanti misalnya tes ini diselenggarakan, penyelenggaranya berarti tidak sekolah. Tidak sekolah. Kalau dulu model UN misalnya, kan penyelenggaranya pemerintah. Pemerintah, ya. Bukan, UN itu penyelenggaranya Badan Standar Nasional Pendidikan, BSNP. Penyelenggaranya, pelaksananya pemerintah. Tapi yang menjadi penentu kelulusan dalam UN yang terakhir ya, sebelum dihapuskan, itu kan tidak UN-nya itu. Tetapi ujian sekolah yang berstandar nasional. Jadi yang menentukan lulus dan tidak lulus itu sekolahnya. Untuk kemudian menuju ke jenjang berikutnya, apakah UN yang dibuat oleh BNSP dan dilakukan oleh pemerintah itu? Kalau dulu kan sekolah. Kalau yang rencana Bapak seperti apa? Ini masih dalam proses pengkajian, dan kami masih menunggu pada waktunya kami sampaikan ke publik, sambil menyerap aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tapi kalau yang saya tangkap dari banyak sekali, misalnya chat chat personal atau di media sosial, atau mungkin yang menulis di media gitu, itu walaupun ada yang misalnya tidak setuju UN gitu kan, argumennya macam-macam, tetapi juga pada akhirnya misalnya kalau toh akan diselenggarakan, misalnya ya, itu jangan menjadi penentu kelulusan. Jangan satu-satunya penentu kelulusan. Dan itu pun sudah dilakukan sebelum UN itu dihapus. Ya kan? Karena penentunya lagi-lagi adalah masing-masing satuan pendidikan. Tapi dengan nilai UN itu bisa diketahui, oh si A itu kemampuannya sekian dalam matematika, sekian dalam bahasa Indonesia, sekian dalam IPA, sekian dalam IPS. Yang itu bisa menjadi acuan untuk misalnya, oh kalau kamu nilainya sekian mengambil jurusan ini ya susah atau nggak bisa misalnya kan. Tapi sekali lagi semua pada waktunya akan clear kalau sudah kita umumkan. Baik, berarti belum kemudian ditentukan apakah UN ini akan menjadi salah satu indikator untuk naik ke jenjang sekolah berikutnya ya Pak, dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Pertanyaannya kemudian karena kita sudah masuk ke penerimaan siswa, PPDB dengan sistem zonasi akan dipertahankan atau tidak Bapak? Kalau kesepakatan terakhir menunggu sidang kabinet. Jadi waktu kami dipanggil Pak Presiden, beliau menyampaikan agar soal PPDB dibahas dalam sidang kabinet. Tetapi sebagai kajian kebijakan sudah kami lakukan dengan melibatkan para kepala dinas pendidikan provinsi se-Indonesia, kemudian para pengambil kebijakan, kemudian masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, dan berbagai masukan lain yang kami ikuti dari, ya lagi-lagi saya mengikuti banyak sekali berita di media, termasuk berita CNN dan artikel-artikel yang ditulis oleh para pakar di jurnal maupun yang di media massa. Itu kami sudah pada format bagaimana PPDB 2025. Seperti apa Pak? Ya, nanti setelah kita sidang kabinet. Tapi saya ingin menjelaskan begini. Filosofi PPDB itu kan pendidikan bermutu untuk semua. Itu kan hak warga negara. Sehingga dengan cara seperti itu, maka siapapun bisa masuk ke sekolah-sekolah yang kategorinya itu elit. Siapapun, ya kan? Yang kedua adalah inklusi sosial. Sosial itu karena, mohon maaf kan selama ini ada kesan
kelas-kelas sosial itu terlembaga melalui lembaga pendidikan. Ini sekolahnya elit, ini sekolahnya kelas menengah, ini sekolahnya kelas bawah. Kan ada seperti itu kan? Itu kan seakan-akan sudah terlembaga. Sehingga walaupun dia itu pinter, tapi kalau dia tidak mampu, dia nggak bisa masuk ke sekolah elit ini karena harus ada biaya yang mahal dan sebagainya. Karena itu maka inklusi sosial lewat PPDB itu memungkinkan terjadinya interaksi antara yang elit dengan yang alit. Karena sekolah itu kan menjadi tempat yang saya sering sebut sebagai meeting point dan melting point. Jadi anak-anak dari berbagai latar belakang ini ketemu di situ kan, di sekolah. Nah, kemudian melting. Mereka ini melebur sehingga kemudian terjadi integrasi sosial. Ya kalau jadi teman sekolah apa kan mesti akrab kan, mesti akrab gitu. Tapi yang juga penting lagi untuk membangun kohesi sosial. Jadi begini saja, kalau anak-anak ini sejak kecil sudah sekolah jauh-jauh dari rumahnya, dia punya teman sekolah, tapi tidak punya teman sekampung. Ya, nggak punya teman komplek, teman kampung di rumah. Ya kan? Pulang ke rumah nggak ada teman main di rumah. Betul, ya Pak ya? Akhirnya mainnya dengan apa? Gadget. Gadget dan sebagainya. Kan karena apa? Sejak kecil dia sudah sekolah yang jauh dari rumahnya. Karena itu maka 4 nilai dasar dari PPDB ini penting untuk menjadi alasan PPDB itu. Baik Pak, itu nah, artinya... kemudian ini aspek filosofisnya. Kemudian berikutnya adalah aspek teknisnya. PPDB itu kan ada 4 teknis kan, 1 jalur zonasi, itu yang tempat tinggal itu, zona kan. Yang kedua itu prestasi, yang ketiga itu afirmasi, yang keempat itu mutasi. Nah, yang sering kali masih menjadi perdebatan itu kan 1 dan 2 ini. Ya, zonasi dan prestasi. Zonasi dan prestasi. Nah, prestasi tadi mungkin bisa dibantu seandainya jika apabila ada ujian itu bisa dibantu. Ada standar tes itu tadi. Ada standar tes itu kan. Sekarang kan hanya rapot. Sementara mohon maaf, rapot seringkali bikin repot kan. Karena tadi ada guru yang dermawan, ada guru yang memang menilai apa adanya gitu. Yang itu seringkali memang menjadikan rapot ini belum bisa menjadi ukuran untuk seseorang itu sebenarnya prestasinya seberapa. Nah, karena itu coba nanti kita perbaiki yang seperti ini bagaimana gitu, dan nanti persentase-persentase itu per jenjang juga mungkin berbeda. Kalau SD mungkin jenjang zonasi ini yang paling banyak, mungkin kan. Kemudian SMP mungkin sudah mulai kita kurangi karena sudah agak besar kan, mobilitasnya sudah relatif bisa jauh lah gitu. SMA juga mungkin nanti lebih jauh lagi, sehingga persentase zonasinya juga mungkin kita kurangi, atau malah mungkin kalau SMA mungkin tidak usah mempertimbangkan zona tapi rayon misalnya. Nah, ini masih kita coba skenario yang paling mungkin. Tapi semangat ini tadi tidak boleh kita lupakan. Itu artinya sebenarnya akan ada perubahan dari hasil evaluasi sistem PPDB itu untuk memperbaiki ke depannya dengan semangat yang tadi sudah dijelaskan oleh tapi keputusannya lagi-lagi nunggu sidang kabinet. Baik, nanti kita tunggu ya Pak. Nanti saya minta update-nya lagi ke Bapak setelah saya sudah sidang minta kabinet supaya Januari ini bisa disidangkan. Mudah-mudahan Pak Presiden karena kan sebentar lagi akan penerimaan murid baru. Betul, dan itu kan melibatkan koordinasi dengan dinas-dinas kabupaten kota, kemudian kepala sekolah tentu saja kan, pelaksana di lapangan itu para kepala sekolah itu, kemudian juga orang tua kan, itu juga semuanya harus tahu ini gitu, sehingga makin cepat diputuskan itu makin baik, supaya ada waktu yang lebih lama untuk sosialisasi dan koordinasi. Indonesia Emas 2045 benar-benar bergantung kepada sumber daya manusianya yang berakal dan juga bernurani. Itu dia tujuannya ya Pak ya. Terima kasih Pak Mukti telah meluangkan waktunya. Terima kasih. Dan sekian wawancara saya bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Semoga rencana-rencananya dapat membangun sumber daya manusia Indonesia lebih berakal dan bernurani. Saya Syazawi Sastro pamit. Terima kasih.